Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kisah tentang kehidupan Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Kehidupan Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul pada masa kanak-kanak hingga remaja. Nabi Muhammad dilahirkan di lingkungan yang mulia karena ayahnya adalah keturunan dari Bani Hashim, salah satu suku Quraisy yang paling terpandang di Mekah. Beliau dilahirkan pada hari ke-12 bulan Rabiul Awal tahun 570 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Di sini banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini. Namun Ibnu Ishaq dan sebagian besar pendapat mengatakan demikian. Nabi Muhammad wafat pada 12 Rabiul Awal atau Senin 8 Juni tahun 632 Masehi. Nah, untuk nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Guzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Mad bin Adnan. Nabi Muhammad sendiri lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah telah meninggal ketika Muhammad masih 2 bulan berada dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah. Setelah dilahirkan, seperti adat yang berlaku di Mekah saat itu untuk para bangsawan, pada hari ke-8 mereka umumnya mengirim anak-anak itu ke pedalaman dan baru bisa pulang ke kota sesudah umur 8 atau 10 tahun. Nah, sebelumnya memang sudah menjadi tradisi bagi para kabilah pedalaman yang datang ke kota untuk mencari anak yang akan disusukan selama beberapa waktu. Biasanya mereka mencari anak yang masih mempunyai orang tuanya yang lengkap dan menghindari anak-anak yatim karena mereka itu mengharapkan balas jasa dari orang tuanya. Nah, di sini banyak yang menolak untuk menyusukan Muhammad. Sebelum akhirnya datang tuh seorang perempuan, Halimah binti Abi Ju'aib dari Bani Sa'ad, untuk bersedia menerima Muhammad dengan harapan ingin mendapat berkah dengan merawat anak yatim. 2 tahun Nabi Muhammad kita saat itu tinggal di Sahara, disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh Saimah putrinya. Nah, di sini terjadi peristiwa kenabian ketika usia Muhammad 2 tahun lebih ya. Ketika itu Muhammad sedang bermain bersama saudara dan teman-teman sebayanya lepas dari pengawasan keluarga. Datang tuh 2 orang berbaju putih yang diduga keduanya itu adalah malaikat. Diceritakan anak dari keluarga Sa'ad yang berlari pulang dan berkata kepada orang tuanya bahwa saudaranya dari Quraisy yaitu Muhammad diambil oleh 2 orang laki-laki berbaju putih. Ia dibaringkan lalu perutnya dibelah sambil diguncang-guncangkan dan dibalik-balikan. Nah, namun cerita itu sulit dipercaya ya, baik di kalangan muslim maupun orientalis.
karena dianggap sumbernya itu lemah. Yang melihat peristiwa itu kan karena anak-anak kecil yang baru berusia 2 tahun lebih sedikit. Begitu pula dengan Nabi Muhammad saat itu. Sementara ulama berusaha menguatkan terjadinya pembelahan dada Muhammad dengan menunjukkan dari firman Allah, yakni dengan memahami kata nasroh dalam arti membelah, sehingga ayat di atas mereka pahami dalam arti bukanlah kami telah membedah dadamu. 5 tahun kemudian Nabi Muhammad tinggal bersama Halimah di pedalaman, menghirup udara Sahara yang segar dan penuh kebebasan. Dari kabilah Sa'ad ini, Muhammad belajar mempergunakan bahasa Arab murni, sehingga ia pernah berkata kepada teman-temannya, "Aku yang paling fasih berbahasa Arab di antara kalian, karena aku dari Quraisy dan diasuh di tengah-tengah keluarga Sa'ad bin Bakar." Sesudah usia 5 tahun lebih 1 bulan, Muhammad dikembalikan lagi ke asuhan ibu kandungnya Aminah di Mekah. Namun hanya 1 bulan mereka hidup bersama. Kemudian Aminah wafat di tengah perjalanan menuju Mekah. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, waktu itu Rasul hidup bersama ibu kandungnya Aminah binti Wahab. Ketika beliau telah berumur 6 tahun, sang ibu membawa beliau menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah. Nabi itu ditemani oleh Ummu Aiman, pembantunya yang selalu mengawasinya. Mereka mengendarai unta. Sang ibu menurunkan beliau di rumah An-Nabigah, dan mereka menginap di rumah itu selama 1 bulan. Lalu di tengah perjalanan pulang, sesampainya di desa Abwa, Aminah menderita sakit dan meninggal dunia. Lalu kemudian Ummu Aiman ini membawa pulang Muhammad ke Mekah dan terus mengasuhnya. Sepeninggal Aminah ibunya, Muhammad diasuh oleh Abdul Muttalib kakeknya. Namun tidak berjalan lama, Abdul Muttalib wafat dalam usia 80 tahun. Dan saat itu Muhammad berusia 8 tahun. Lalu peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi Muhammad. Setelah sebelumnya kehilangan ibunya, kini ia harus kehilangan kakeknya. Kepergian Abdul Muttalib ini bukan hanya duka bagi Muhammad, tetapi juga bagi Bani Hasyim, karena di antara anak-anaknya tidak ada yang seperti beliau, mempunyai keteguhan hati, dermawan, penuh kewibawaan, serta memiliki pandangan yang tajam. Beliau menyediakan makanan dan minuman bagi peziarah yang datang dan memberikan bantuan kepada penduduk jika mendapat bencana, sedangkan di antara yang lain tidak mampu melakukan hal tersebut. Muhammad kemudian berada di bawah pengasuhan pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu saudara kandung Abdullah, ayahnya Muhammad. Nah, selama dalam pengasuhannya ia mendapatkan perlakuan yang baik dan sangat diperhatikan, serta mendapat perlindungan sampai masa kenabiannya, bahkan sampai pamannya wafat. Di sini budi pekerti Muhammad yang luhur, juga cerdas dan suka berbakti, tentunya membuat Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad melebihi anak kandungnya sendiri.
Bahkan tidak jarang ia mendahulukan kepentingan keponakannya itu daripada anaknya sendiri. Nah, pada suatu hari Nabi Muhammad ikut serta dalam perjalanan dagang ke Syam bersama Abu Thalib. Ketika itu usianya mencapai 12 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan 9 tahun. Nah, di tengah perjalanannya sesampai di desa Busroh, yaitu Syam Selatan, dan juga banyak diriwayatkan juga dalam buku-buku Nabawi, Sirah Nabawi. Dalam perjalanan tersebut, Muhammad bertemu dengan Rohib Bihara. Dan Rohib ini mengatakan bahwa ia melihat tanda-tanda kenabian di dalam diri Muhammad, seperti petunjuk pada buku-buku Kristiani saat itu. Dan rahib itu menasehati agar berhati-hati jika memasuki daerah Syam, karena dikhawatirkan jika orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat pada diri Muhammad. Di Syam, Muhammad menemukan berita-berita tentang kerajaan Romawi, agama Kristen, kitab suci mereka, serta keadaan Persia yang menyembah api saat itu. Sejak masa anak-anak terlihat ya tanda-tanda kesempurnaan, kedewasaan, dan kejujuran Nabi Muhammad sudah mulai nampak, sehingga penduduk Mekah memanggilnya dengan sebutan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Muhammad waktu kecil, waktu muda ini suka mengembala kambing, dan dari pekerjaan mengembala kambing ini mendapat upah dari kambing-kambing yang digembalakannya itu. Sedangkan Abu Thalib hidup dalam keadaan miskin dan mempunyai banyak anak. Ia berharap dari keponakannya itu dapat memperoleh tambahan rezeki dari upah mengembalakan kambing. Suatu hari, Abu Thalib mendengar berita bahwa ada seorang saudagar kaya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang mengupah orang-orang Quraisy yang menjalankan dagangannya. Ketika mendengar berita bahwa Khadijah sedang menyiapkan barang dagangannya untuk dibawa ke Syam, Abu Thalib memanggil keponakannya Muhammad untuk bersedia bekerja kepada Khadijah dengan mengantarkan dagangannya itu, tentunya dengan tujuan mendapatkan upah dari hasilnya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang serba kekurangan. Waktu itu usia Muhammad mencapai 25 tahun. Muhammad kemudian berangkat ke Syam ditemani Maisaroh, laki-laki pembantu Khadijah. Dengan kejujuran serta kemampuannya, Muhammad mampu memperdagangkan barang-barang dagangan Khadijah dengan keuntungan yang lebih banyak. Setelah pulang dari Syam, Khadijah akhirnya jatuh hati kepada Muhammad dan berhasrat ingin menikah dengan pemuda seperti Muhammad. Padahal sebelumnya telah banyak menolak lamaran dari beberapa laki-laki yang usianya sudah 40 tahun. Demikian kisah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Untuk mendengarkan kisah selanjutnya, jangan lupa untuk klik subscribe di channel ini, like dan share kepada teman-temannya. Pada update berikutnya akan dikisahkan pernikahan pertama Muhammad dengan Khadijah, insya Allah. Demikian saja kisah singkat remaja Nabi Muhammad SAW ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.